Baru-baru ini ada suatu peristiwa yang begitu mengejutkan yang dialami oleh Habib Rizik Syihab. Bagaimana tidak, masa mengamuk hingga menghancurkan mobilnya. Sebagaimana dengan berita yang beredar, ada ratusan warga merusak mobil Habib Rizik Syihab yang terparkir di salah satu warung kopi di Jakarta Pusat. Pada awalnya Habib Rizik Syihab bersama beberapa orang sahabatnya menikmati kopi di sana. Namun di warung kopi tersebut, ada sekelompok orang yang merupakan pendukung Kiai Imad mendengar percakapan Habib Rizik dan kawan-kawannya yang ketika itu membahas Kiai Imad, hingga mereka ketika itu tak terima mendatangi Habib Rizik hingga terjadi cekcok adu mulut di sana. Bukan hanya itu, mereka juga merusak mobil Habib Rizik ketika Habib Rizik hendak pulang. Untuk apa ada nih? Nih apa banyak sih sampai nikah apa betul kalau ini. Dan kalau nanya itu kertasnya berserat Bang Ninja ya. Oh iya ya, kalau daun kayu mulberry itu memang begini semua. Cuma ada yang baru, ada yang enggak gitu. Berserat seperti itu ya kertasnya ya. Iya. Itu namanya geluang itu Kang. Geluang itu dibikin era zaman Majapahit sampai 1850-an. Ya soalnya milik saya 1900 ada, cuma hampir musnah sudah kayu tersebut karena banyak penggunaannya, pengembangannya kurang pada saat tersebut gitu loh. Bukan dari kulit itu Bang Ninja ya? Bukan, serat kayu. Ya milik saya soalnya seperti itu, malahan kurang lusuh, kurang jelek dari itu. Saya kira kulit itu. Kalau Kang tergantung, kalau yang tuh Kang, maksudnya kayak kulit kayak gini ini tergantung pemakaian kalau gitu. Kalau yang kulit ini Kang. Ini kalau itu. Nah itu ya. sama dengan punya saya itu. Oh ini sampulnya ini Kang, sampulnya kayak gini nih sampulnya. Bukan kertasnya. Oh. Kertasnya kayu ya? Kertasnya ya bukan kayu sih, itu apa kulit. Nah kalau yang topik ini, yang topik itu. Iya. Tapi kalau orang dulu kan ini primbon, ini ilmu, ini sulam taufik, begitu saudara. Ya sama, milik saya juga separuh. Yang separuh itu wirid-wirid itu, yang separuhnya lagi malaksara Jawa. Jadi kalau nyetak sebetulnya yang baik itu sebetulnya Nurul Musolli. Jadi detail itu bisa diajarkan di pesantren. Kenapa tidak didigitalisasi itu Bang Ninja? Kayak gini nih tukang maksudmu kan ya? Kayak gini nih ya. Halo. Iya kayak gini kan. Saya punya PDF-nya teman-teman, saya punya PDF. Itu kalimatnya bahasa Jawa Bang Ninja ya. Iya. Kalau ini abad lampau ini sudah ini. Stop. PDF itu ditahqiq Kalau dulu. Mas ingin nanti DM saya, HP-nya saya hapus. Kita sama yang punya aja Gusto, sama Ninja Hattori aja. Apa ini? Kita Apa dulu kita. Iya, orang. Kita. Uniko ismu Dibesarin Bang Ninja. Ya itu mungkin Coyom. Oh Aji. Kok Aji tuh? Aji ini Coyo. Ini doa kuno banget ini. Kertasnya lu masih tebelnya kayak gini nih. Bahasa Jawa Kawi itu Bang Ninja ya. Iya. Kalau ini baru penerusnya mungkin ini. Sebetulnya kalau kita kayak gini ini ketemu kok, dari tulisan ketemu. Gitu. Belum pernah dianu itu Bang Ninja. Belum pernah disalin ke aksara Latin Bang Ninja. Belum, bulan 7 rencana. Langsung manasa itu peneliti negara langsung. Oh gitu ya.
Aku sudah anu kok udah tanda tangan. Kayak gini ini kulit ini kulit ini. Buat arsip nasional ya. Ya. Kulit. Tapi bukan kulit kacang, saudara. 11 Maret kemarin sudah digitalisasi. Digitalisasi ya, kemarin saya sempat lihat itu. Ya, alhamdulillah. Tapi menurut saya begini Pak, kita yang berupa masker nanti yang dikeluarkan adalah Ya, apa betul. ya? Manilek. Betul banget. Siapa yang menyatir pun ini? Bang Bengkel monggo tahkikannya yang seharusnya. Kalau bukan tahkikannya itu ya tidak ada ya ceritanya kita manuskrip itu yang dikeluarkan ya tahkikannya. Tadi apa Bang Bengkel Ini tadi? sebetulnya. Saya kira Jadi sampai. kalau nanya Wali Songo itu katanya anu, terus mana kitabnya? Oh, kalau tahu sampean. Kalau di daerah Jember itu yang dikatakan bukan, aku nggak pernah ngomong durian Nabi loh ya. Durian siapa, bujuk siapa, pegangnya itu paling nggak 5 loh. Kalau dikumpulkan itu minta berapa tronton itu? Kalau kitab-kitab Wali Songo banyak. Gitu. Ya, Jadi makanya begini nanti saja Nora. yang bagus, yang perlu kita cetak, kita foto dulu, kita tahqiq, baru kita keluar. Perlu ditahqiq dulu. Karena kalau semua marah nggak mungkin lah. Semua. Lo ini loh tumpuannya. Nantilah kalau ada nanti ke sana nanti Bang Nijahator. Tapi ya anu penginku gak gitu, pengennya Ya, itu Orang misalnya tetap saja cepatnya. misalnya anu ya, misalnya saya itu Gimana? pengennya itu nggak usah banyak-banyak lah, Siap. satu. Karena ada loh manuskrip yang belum mampu dibaca itu ada, itu referensinya, hubungannya banyak itu sama Raden Jayang Rono, itu semua ada loh itu. Itu yang saya pengen baca. Jadi kalau kesini jangan nanggung-nanggung, bukan saya ngomong sampean nggak bisa baca loh. Kok koyo nama leluhurku Jayang Rono sih Yai. Lah, kowe ya sini kudu tunduk nak. Kowe lah sini lah petuk aku kudu ngembung tangan kiwa tangan asline. Itu untuk sitok. Soke lek niku Yai. Soke Yai. Soke. Tapi nama beliau tadi kok. Lanjut. Makanya begini Nijahator begini, manuskrip itu tidak, makanya perlu ditahqiq. Kenapa? Karena perlu memang tahqiq itu memang benar-benar itu yang dimaksud di dalam kitab itu. Kalau saya ini kan anggaplah spesialisasinya itu di kitab, bukan di aksara Jawa kayak gitu. Loh, tapi kalau biasanya kalau orang-orang yang masih baru keluar dari pesantren dan agak lama biasanya lancar itu, Ra. Jadi ada yang nulis, ada yang anu gitu. Ya nanti kita nanti hubungi kita Nijahator sama Bang Silve juga gitu. Bagaimana rembukan itu? Ya pokoknya kita. Oke, dah saya tak turun ngambil anak saya untuk sekolah karena hari ini saya jujur ini banyak undangan ini, saudara. Yai, sehat-sehat selalu Yai. Yuk, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pokoknya begini Gusto kata saya, kalau yang diberi amanah itu jangan sampai menyalahi amanah itu, harus transparan saya. Betul. Jangan sampai. Insya Allah kalau saya jaga sampai mati saya. Karena saya itu kan awal perjuangan itu membuktikan kepada masyarakat bahwa yang punya catatan itu saya buktikan dalam 1 tahun pertama dalam perjuangan ini sampai saya benda kerap dari Madura, alhamdulillah sebagian sampai Batu Ampar, yang semuanya yang punya manuskrip bisa saya datangi, Tapal Kuda, Jogja, bahkan sampai benda kerap bahkan di Malang kan gitu. Saya bikin VT
untuk memberikan edukasi. Alhamdulillah, Yai inilah pertama orang yang mengizinkan kan gitu untuk manuskripnya dibuat fikih kan gitu. Dan alhamdulillah saat pertemuan di Solo saya minta kepada Gusen bisa nggak ini diakademiskan, maksudnya kan gitu. Alhamdulillah secara resmi yaitu diundang di Universitas 11 Maret. Di sana beberapa manuskripnya sudah digitalisasi dan insya Allah nanti kedepannya mungkin ada diterjemahkan, karena ya ini saat ini yang memegang manuskrip terbanyak ya kan gitu ya. Terus banyak bahasa-bahasa Jawa kuno yang tidak dimengerti banyak orang, bahkan secara tulisan dan kata gitu. Itu banyak sekali dia, dan itu nanti sumber referensi saya harap kedepannya menjadi ajar bagi generasi yang akan datang gitu. Itu jangan sampai kembali terulang lagi penguburan sejarah tentang leluhur kita ya, wabil khususon ya, sejarah Islam dan sejarah Nusantara jangan sampai dikubur lagi oleh orang-orang yang tidak ada rasanya sebiji sawi pun di negeri ini. Monggo lanjut. Itu terkait masalah kitab Sulam Taufik dan Sulam Safina yang diklaim pengarangnya Habib itu, apa ditarik dari peredaran itu apa gimana Lora itu? Enggak, ya enggak lanjut. Menurut saya begini, ketika Ninja Hattori bilang begini sama saya tuh, Lora ini apa tidak ada dualisme di dalam kitab ini? Gak apa-apa. Kita ini begini di masyarakat kita jelasan begini. Kita di dalam mencetak Sulam Taufik nanti kita sertakan manuskripnya. Kan biasanya kitab yang ada manuskripnya itu ada yang modelnya di per lembarnya itu ada manuskripnya, ada yang manuskripnya taruh di depan. Entah beberapa biasanya buat sampel itu. Ya masalahnya kita kan beri nama yang versi loh. Wali Songo gitu Bang Bento. Masalahnya kan umat Islam itu ya kebanyakan kan sudah percaya bahwa kitab-kitab itu kan karya Habib itu kan. Sementara ternyata itu adalah karangan Wali Songo. Itu kan rancu kalau tidak ditarik gitu, dari peredaran. Apalagi kalau kita semua diam gitu, tidak mengkanter semua narasi-narasi para Habib dan para muhibinnya, itu kan akan semakin sulit perjuangan kawan-kawan kita untuk mengkanter para Habib-Habib ini, karena para muhibin-muhibinnya kan masih separuh-separuh itu masih percaya. Seperti itu sebetulnya Bang. Nanti begini Bang Bento, dengan kita menerbitkan versi yang Wali Songo secara otomatis akan tergeser atau setidaknya ada pemikiran yang berbeda di masyarakat itu. Iya. Oh ternyata begitu Bang Bento. Kalau menarik secara kitab dari peredaran, karena kita tidak tahu sebenarnya siapa yang di titik mana sebenarnya, maka cara nariknya dengan menyebarkan yang versi Wali Songo gitu. Yang percaya ya berarti percaya, yang tidak ya monggo kayak gitu. Cuman kita menyertakan gini apa, reka-rekaan tahunnya ternyata ini lebih dulu gitu. Seperti begini, saya selalu contohkan begini. Kitab I'anatul Thalibin itu, kalau yang tidak tahu, itu karangan saya Abu Bakar Asy'ad Qadim Yatid. Itu padahal bukan. Itu adalah nakilan dari kitab sebelumnya. Contoh seperti kitab Asyiatul Jama. Gitu. Jadi orang-orang yang tahu sebenarnya, orang yang ya mungkin anak pesantren itu tahu sebenarnya kitab itu kitab nukilan. Memang ada sebagian itu adalah referen atau presentasi dari beliau, ada sebagian. Tapi kebanyakan itu ngambilnya dari kitab-kitab terdahulu. Bang Bento, nafasnya. Bang Nur, waalaikumsalam. Jauhkan handsetnya. Oke, lanjut. Gitu menurut saya. Ya masalahnya kan masih banyak
dari kiai-kiai pesantren itu yang menggunakan kitab-kitab itu kan. Ya, sementara terkait masalah nasab ini mereka itu kan membuat pembenaran bahwa kitab-kitab karangan Habib La'lawi ini kan banyak kan, seperti itu loh ya. Itu saya kira sangat rancu gitu untuk ke depan generasi kita. Nanti Bang Ginto kayak